Pernah dengar istilah murur dan tanazul saat persiapan haji 2026? Banyak calon jamaah yang masih bingung. Bahkan ada yang khawatir. Apakah ibadah saya jadi tidak sah kalau ikut skema ini? Padahal, dua istilah ini justru menjadi solusi penting agar ibadah haji lebih aman, nyaman, dan teratur di tengah jutaan jamaah dari seluruh dunia. Di video ini, kita akan kupas tuntas. Apa itu murur dan tanazul? Siapa yang cocok menggunakannya? Serta apakah benar bisa mempengaruhi kesempurnaan haji? Simak sampai akhir, karena ini sangat penting untuk Anda yang akan berangkat haji 2026. Ibadah haji di era sekarang mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal pengelolaan jamaah. Jika dulu jamaah bergerak lebih bebas, kini semuanya diatur dengan sistem yang jauh lebih terstruktur. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bersama pemerintah Arab Saudi, demi menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh jamaah. Bayangkan, setiap tahun jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di titik yang sama, dalam waktu bersamaan. Mereka harus menjalani rangkaian ibadah di tempat-tempat utama seperti Arafah untuk wukuf, kemudian bergerak ke Muzdalifah untuk mabit, lalu menuju Mina untuk melaksanakan lempar jumrah. Perpindahan jutaan orang ini tentu bukan hal sederhana. Tanpa sistem yang jelas, bisa terjadi penumpukan, kelelahan ekstrim, bahkan risiko keselamatan yang serius. Oleh karena itu, pengaturan berbasis jadwal, kloter, transportasi, hingga pembagian tenda menjadi sangat penting. Disinilah konsep skema haji modern mulai diterapkan. Skema ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan semua jamaah tetap bisa beribadah dengan aman dan tertib. Salah satu bentuk nyata dari sistem ini adalah penerapan skema murur dan tanazul, yang dirancang khusus untuk mengurangi kepadatan di titik-titik krusial. Dengan memahami gambaran besar ini, calon jamaah diharapkan tidak kaget jika ada pengaturan yang berbeda dari bayangan sebelumnya. Justru, semua ini bertujuan agar ibadah haji bisa berjalan lebih lancar, manusiawi, dan tetap sesuai dengan tuntunan syariat. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang murur, karena ini sering menjadi pertanyaan terbesar bagi calon jamaah haji. Murur adalah skema di mana jamaah tidak turun dan tidak menginap di Muzdalifah, melainkan hanya melintas saja setelah wukuf di Arafah, lalu langsung melanjutkan perjalanan menuju Mina. Biasanya, jamaah tetap berada di dalam bus tanpa turun sama sekali saat melewati Muzdalifah. Secara normal, jamaah haji dianjurkan untuk mabit atau bermalam di Muzdalifah, mengumpulkan kerikil, dan beristirahat sebelum menuju Mina. Namun dalam kondisi tertentu, seperti kepadatan ekstrim atau faktor kesehatan, skema murur menjadi solusi yang sangat membantu. Kenapa murur diterapkan? Karena setelah wukuf, jutaan jamaah bergerak secara bersamaan menuju Muzdalifah. Kondisi ini sering menimbulkan penumpukan luar biasa, bahkan bisa membuat jamaah kelelahan berat jika harus turun dan berjalan di tengah keramaian. Murur biasanya diberikan kepada jamaah yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lansia, jamaah dengan penyakit tertentu, atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Dengan skema ini, mereka tetap bisa menjalankan rangkaian haji tanpa harus menghadapi risiko berlebihan. Yang penting dipahami, murur bukan berarti meninggalkan ibadah. Ini adalah bentuk keringanan dalam Islam, agar jamaah tetap bisa beribadah dengan aman, tanpa membahayakan diri sendiri. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang tanazul, salah satu skema yang sering membuat calon jamaah bertanya-tanya. Tanazul adalah kebijakan di mana jamaah tidak menginap penuh di Mina, melainkan kembali lebih awal ke hotel atau penginapan di Mekah setelah menyelesaikan sebagian rangkaian ibadah, terutama lempar jumrah. Dalam kondisi normal, jamaah haji seharusnya bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Namun, karena jumlah jamaah yang sangat besar dan kapasitas tenda yang terbatas, pemerintah menerapkan tanazul sebagai solusi realistis. Dengan skema ini, jamaah tetap melaksanakan kewajiban utama seperti melontar jumrah, tetapi tidak harus bermalam penuh di Mina. Setelah selesai, mereka bisa kembali ke penginapan untuk beristirahat dengan lebih nyaman. Tanazul biasanya diberikan kepada jamaah dengan kondisi tertentu, seperti lansia, jamaah dengan riwayat penyakit, atau mereka yang berisiko tinggi mengalami kelelahan jika harus tinggal di Mina yang padat dan panas. Perlu dipahami,
Tanazul bukan berarti meninggalkan ibadah. Semua kewajiban utama tetap dilakukan, hanya pola pergerakan dan tempat istirahat yang disesuaikan. Justru, dengan kondisi fisik yang lebih terjaga, jamaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih fokus dan khusyuk. Jadi, jika Anda mendapatkan skema tanazul, tidak perlu ragu. Ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan agar ibadah tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan Anda. Ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul di kalangan calon jamaah haji. Kalau saya ikut murur atau tanazul, apakah haji saya tetap sah? Jawabannya tegas, ya, sah. Dalam Islam, ada konsep yang disebut ruksah, yaitu keringanan yang diberikan ketika seseorang menghadapi kondisi tertentu, seperti kelelahan, sakit, atau situasi yang sangat sulit. Ibadah haji sendiri memang memiliki beberapa kondisi khusus yang memungkinkan adanya penyesuaian tanpa mengurangi keabsahan ibadah tersebut. Murur dan tanazul termasuk dalam bentuk ruksah ini. Misalnya, dalam murur, jamaah tidak bermalam di Muzdalifah, padahal mabit termasuk wajib haji. Namun, dalam kondisi tertentu, para ulama membolehkan untuk tidak mabit secara penuh selama jamaah tetap melewati wilayah Muzdalifah. Begitu juga dengan tanazul di Mina. Jamaah tidak bermalam penuh di Mina, tetapi tetap melaksanakan lempar jumrah sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Yang penting untuk dipahami adalah, jamaah tetap menjalankan rukun haji seperti wukuf di Arafah, tawaf, dan sa'i. Selama rukun ini terpenuhi, maka hajinya tetap sah. Selain itu, penerapan murur dan tanazul juga dilakukan secara resmi oleh pemerintah dan otoritas Arab Saudi, sehingga sudah melalui pertimbangan syariat dan keselamatan. Jadi, tidak perlu merasa ibadah Anda kurang sempurna. Justru, mengikuti keringanan ini bisa menjadi bentuk ketaatan dan menjaga diri agar tetap mampu menyelesaikan seluruh rangkaian haji dengan baik. Siapa yang disarankan mengikuti skema ini? Tidak semua jamaah haji akan mendapatkan atau perlu mengikuti skema murur dan tanazul. Skema ini pada dasarnya bersifat situasional dan selektif, artinya hanya diberikan kepada jamaah yang benar-benar membutuhkan, berdasarkan kondisi kesehatan, usia, dan kemampuan fisik masing-masing. Kelompok pertama yang paling diprioritaskan adalah jamaah lansia. Seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh tentu menurun. Aktivitas fisik berat seperti berjalan jauh, berdesakan, dan bermalam di area terbuka seperti Muzdalifah atau Mina bisa menjadi tantangan besar bagi mereka. Dengan adanya murur dan tanazul, lansia tetap bisa menjalankan ibadah tanpa harus memaksakan kondisi tubuh. Selain itu, jamaah dengan riwayat penyakit juga sangat dianjurkan mempertimbangkan skema ini. Misalnya, penderita penyakit jantung, gangguan pernafasan, atau diabetes yang membutuhkan kondisi stabil dan tidak boleh terlalu kelelahan. Skema ini membantu mengurangi resiko kesehatan yang bisa muncul akibat kepadatan ekstrim saat puncak haji. Kemudian, jamaah dengan keterbatasan fisik atau disabilitas juga termasuk dalam prioritas. Mobilitas yang terbatas tentu membuat mereka lebih rentan jika harus mengikuti seluruh rangkaian ibadah secara penuh di lokasi yang sangat padat. Namun perlu dipahami, dalam kondisi tertentu, pihak Kementerian Agama Republik Indonesia dan Otoritas Arab Saudi bisa memperluas penerapan skema ini demi menjaga keselamatan jamaah secara keseluruhan. Jadi, jika Anda termasuk yang diarahkan mengikuti murur atau tanazul, jangan langsung merasa kecewa. Bisa jadi, keputusan tersebut justru merupakan bentuk perlindungan agar Anda tetap bisa beribadah dengan aman, nyaman, dan tetap sah secara syariat. Di lapangan, skema murur dan tanazul memang tidak selalu diterima dengan sudut pandang yang sama oleh semua jamaah. Ada yang merasa terbantu, tetapi ada juga yang masih menyimpan keraguan. Sebagian jamaah beranggapan bahwa tidak bermalam di Muzdalifah atau tidak tinggal penuh di Mina membuat pengalaman hajinya terasa kurang lengkap. Mereka merasa kehilangan momen spiritual yang selama ini dibayangkan sejak lama, seperti bermalam di bawah langit terbuka di Muzdalifah atau merasakan suasana kebersamaan di tenda Mina. Namun di sisi lain, banyak juga jamaah yang justru merasa sangat terbantu dengan adanya skema ini. Kondisi di lapangan yang sangat padat, cuaca panas ekstrim, serta kelelahan setelah puncak ibadah di Arafah membuat tidak semua orang mampu menjalani seluruh rangkaian secara ideal. Bagi jamaah lansia atau yang memiliki keterbatasan fisik, murur dan tanazul bisa menjadi penyelamat. Mereka tetap bisa menjalankan ibadah tanpa harus memaksakan diri hingga berisiko sakit atau bahkan membahayakan keselamatan. Disinilah letak keseimbangannya. Ibadah haji memang memiliki tuntunan yang ideal,
Tetapi Islam juga memberikan kemudahan dalam kondisi tertentu. Jadi bukan soal mana yang lebih baik atau lebih sempurna, melainkan mana yang paling sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing jamaah. Karena pada akhirnya, haji bukan hanya tentang mengikuti semua rangkaian secara penuh, tetapi tentang menjaga niat, kesehatan, dan keselamatan agar ibadah bisa dijalani dengan khusyuk dan tuntas. Murur dan tanazul pada dasarnya bukanlah bentuk pengurangan ibadah, melainkan solusi yang lahir dari kondisi nyata pelaksanaan haji modern yang semakin kompleks. Dengan jutaan jamaah yang berkumpul di titik-titik krusial seperti Musdalifah dan Mina, pengaturan pergerakan menjadi sangat penting demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. Melalui skema murur, jamaah tetap menjalani alur perjalanan dari Arafah menuju Mina tanpa harus berdesakan di Musdalifah. Sementara itu, tanazul memberikan kelonggaran bagi jamaah untuk tidak bermalam penuh di Mina, sehingga bisa menghindari kepadatan yang ekstrim dan kelelahan berlebih. Yang paling penting untuk dipahami adalah, kedua skema ini tetap berada dalam koridor syariat. Selama rukun dan wajib haji terpenuhi, ibadah tetap sah. Bahkan, dalam banyak kondisi, kemudahan seperti ini justru menjadi bentuk kasih sayang, agar jamaah dapat beribadah dengan lebih tenang, fokus, dan tidak membahayakan diri sendiri. Sekarang, coba bayangkan posisi Anda sebagai calon jamaah haji 2026. Ketika dihadapkan pada pilihan antara mengikuti skema ini atau menjalani rangkaian penuh dengan resiko kelelahan tinggi, mana yang akan Anda pilih? Apakah Anda lebih memilih kenyamanan dan keamanan, atau tetap ingin menjalani seluruh proses secara lengkap? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Diskusi ini penting karena bisa membantu calon jamaah lain dalam mengambil keputusan terbaik. Semoga penjelasan ini membantu Anda lebih siap menghadapi Haji 2026. Jangan lupa, subscribe channel ini untuk update terbaru seputar haji, tips ibadah, dan informasi penting lainnya. Karena persiapan yang matang akan membuat ibadah Anda lebih tenang dan khusyuk. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.